Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruqayyah Salsabila Parapat dengan NIM 0801221014. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjelaskan aborsi pada remaja untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga. Nah, pengertian aborsi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri atau menghentikan masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, jadi aborsi di sini merupakan sengaja menggugurkan kandungan. Tindakan sengaja menggugurkan kandungan itu menggunakan beberapa metode seperti obat-obatan, ramuan, dan metode bantuan medik. Contohnya kuret. Kuret adalah memasukkan alat tertentu ke dalam rahim si ibu untuk ditarik satu-satu organ si janin tersebut. Nah, aborsi ada yang legal atau sah secara hukum, contohnya aborsi yang dilakukan untuk korban pemerkosaan dan aborsi yang dilakukan ketika membahayakan kesehatan si ibunya. Sedangkan aborsi yang ilegal adalah tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehamilan, contohnya menggunakan obat-obatan. Selanjutnya, aborsi dapat bedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, aborsi atau abortus spontan, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja. Contohnya pada orang yang mengalami keguguran. Misalnya, ketika seorang perempuan sedang hamil, jangan melakukan pekerjaan berat yang mengakibatkan keguguran. Yang kedua, ada aborsi atau abortus provokatus, yaitu aborsi karena adanya provokasi atau penyebab yang disengaja tanpa indikasi medis. Aborsi provokatus di sini bukan karena adanya korban pemerkosaan dan bukan karena membahayakan jiwa atau hidup si ibu. Namun, aborsi provokatus di sini lebih menekankan ketidaksiapan si perempuan maupun si laki-laki. Karena ketidaksiapan secara psikologi, baik maka menyebabkan bayi yang ada di kandungannya setelah ia lahirkan akan dibuang seperti dibuang ke tong sampah. Nah, hal ini yang akan mengakibatkan masalah bagi si perempuan, namun bagi si laki-laki tidak menimbulkan bekas pada dirinya. Kemudian dampak aborsi pada remaja yang pertama dapat menyebabkan pendarahan hebat, adanya infeksi, adanya kerusakan serviks dan rahim, dapat menyebabkan kanker, sepsis atau infeksi bakteri pada darah, serta masalah psikologis. Lalu penanganan aborsi pada remaja yang pertama kontrasepsi, yang kedua memberikan pelayanan medis, maksudnya menyediakan akses pelayanan medis yang aman dan legal untuk mengatasi aborsi. Selanjutnya ada beberapa pencegahan aborsi pada remaja. Yang pertama adanya dukungan keluarga dan komunitas. Dalam hal ini dukungan keluarga dan komunitas sangat penting dalam mengurangi tekanan yang mungkin mendorong keputusan untuk melakukan aborsi. Yang kedua adanya pendidikan seksual komprehensif. Maksudnya memberikan pendidikan seksual yang menyeluruh dan akurat kepada remaja agar mereka memahami konsekuensi dari aktivitas seksual dan tahu cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu penyuluhan aborsi pada remaja yang pertama adanya konseling mental, melakukan konsekuensi kesehatan. Berikut ini daftar pustaka dari sumber materi, sumber gambar, sumber background, sumber backsound, dan sumber. Nah, kesimpulannya aborsi pada remaja menjadi pilihan yang sulit, namun diperlukan dalam situasi tertentu, misalnya kehamilan yang tidak diinginkan. Di sisi lain, ada yang menekankan pentingnya edukasi seksual dan upaya pencegahan agar remaja dapat membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab terkait seksualitas mereka. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.